sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, suduri. Sallallahu ala Muhammad, Allah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Di majlis ta'lim Nurul Aisyah, semua baca Al-Quran, jangan lupa bersolawat pada Nabi Muhammad. Di bulan yang penuh rahmat, mengharapkan syafaat, semoga kita semua masuk surga bersama Nabi kita. Amin. Sallallahu Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam wa sihhati wal afiyah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum yahtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah, kalau ucapin Allah secara baca Quran, ya. Ya, jangan cuma hanya kode doang. Apa namanya? Kalau maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah
Ya seperti itu. Kalau namanya murotal kan pasti selalu ucap Allah, Allah, Allah ya, seperti itu. Ya, jadi jangan takut, jangan segan mengucap Allah ketika mendengar Al-Quran Karim, karena ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayat amal afdal. Qala imanu billahi wa rasulih. Al-hadis al-kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati MC ya, Ibu siapa namanya, Ibu Yeri. Alhamdulillah baru pertama kali ya jadi MC ya Bu ya. Barakallahu fiik. Biasanya ada Bu Yuni. Mana Bu Yuni? Oh ya Allah, subhanallah. On topik ya. Baiklah, kalau begitu nanti kita kirimkan suatu Fatihah buat on topik ya. Kemudian yang saya hormati pimpinan taklim Masjid Aisyah, Bu Ina, kemana itu Bu Ina? Lagi nggak hadir juga ya? Oh, masya Allah, tabarakallah, toyib ya begini. Ya, yang sudah ada yang diwakili lah ya, ada beberapa ini pengurus ya, mungkin dari ya Ibu Yerinya sendiri, mungkin dari ya alhamdulillah Ibu Dewi Mesiana, sesepuh kita, Ibu Titing, Ibu Sudira Sirot, Ibu Sudira Srianto nggak ada ya. Ibu Yuwi, Ibu Esinda Rohimat, Ibu Bani, dan juga Ibu Sarmuji ya. Mana Ibu Sarmuji? Ada ya, hadir ya, alhamdulillah. Sehat ya Ibu Sarmuji ya, masya Allah. Dan tak lupa ibu-ibu sekalian, tak lupa Ibu Susiati. Alhamdulillah, mohon maaf ya saya agak terlambat ya, karena ya memang ingat waktunya ya, karena kan memang sekarang kan waktu asar memang saudara udah mundur. Jadi lebih bagusnya tuh kalau misalnya ya jam asar jam 3:08 ya masih bisa lah, nanti kan hadir kan misalnya kalau mulai dari jam saya jam ceramah jam 2:15 ataupun juga jam 2 siang, karena kan supaya nanti kan bisa sampai 1 jam begitu kan. Karena kan kalau misalnya lo sudah sampai 1 jam itu ya khawatirnya kan masih lama banget waktu asarnya. Sebelumnya kan waktu beberapa bulan yang lalu, entah Oktober, November, itu waktunya maju kan. Jam berapa? Jam 2:30. Jam 3 lewat enggak. Jam 3:15. Pokoknya itu. Ya, makanya cepat waktu yang bulan-bulan kemarin. Sekarang udah urut lagi waktu asar. Hanya saja waktu subuh. Karena masih jam berapa nih? Jam 4:07, masih maju waktunya ya, meskipun menitnya mundur dikit ya, seperti itu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersama-sama ya. Jadi sudah disampaikan tadi ya sama Umi Nur Alam, alhamdulillah ya, jazakillahu khairan katsiran Umi Nur Alam tadi sudah sampai di sini, sekarang sudah pulang ya karena ada keperluan mungkin. Jadi ya nanti nanti Al-Fakir akan menyampaikan temanya yang sangat penting sekali bagi kita. Karena tadi kan yang berkaitan dengan tauhid itu kan tadi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah di sini maksudnya tauhid penyembahan. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, uluhiyah. Kemudian tauhid rububiyah. Tauhid yang bermaksud adalah tauhid peribadatan, entah itu ibadah dari kita secara vertikalnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun yang kita melakukan aktivitas ibadah yang lainnya, maupun juga kita bisa melakukan bersosialisasi ataupun bermasyarakat ya situ. Itu kan namanya tauhid peribadatan, termasuk juga amal solehnya. Yang ketiga yakni adalah tauhid asma wa sifat, ya kita menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebihnya ya 99 asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin,
Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi', Ya Hafiz, Ya Muqit. Ya seperti itulah pokoknya ya. Sampai 99. Allahu Akbar. Ini namanya tauhid. Kita kembali lagi untuk menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna. 99 nama kurang dari 1 angka. Karena itulah ini adalah ahammiyatul muhafazati ala sihhatil iman. Urgensi kesehatan iman. Kenapa tema ini sangat penting sekali? Karena kalau ketika ditanya nih ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik kalau secara umumnya. Tapi bisa juga alhamdulillah kami masih beriman pada Allah dan kami juga masih muslim, seperti itu. Itu nikmat yang paling berharganya seperti itu. Ada juga bilang alhamdulillah sehat, cuma kantongnya lagi sakit. Ada yang begitu kan? Iya, kantongnya lagi kering, ya kan? Udah sehat-sehat, kantongnya lagi kering, lagi nggak ada duit kan? Istilahnya seperti itu. Nah, ini apa namanya ya? Saya kan udah sering dengar dari orang-orang kalau misalnya gimana kabarnya Bu? Baik, cuma kantongnya aja lagi nggak sehat, ya seperti itu kan? Allahu Akbar. Karena inilah tema ini yang bisa menyebabkan ada yang merusak ataupun merontokkan dalam kehidupan kita. Nah, yang sekarang ini ada penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, bukan hanya sekedar penyakit jantung ya Bu ya, Bu. Bukan hanya sekedar penyakit paru-paru ya Bu ya. Yang paling parah lagi kalau yang waktu 4 tahun yang lalu apa? Virus corona, ya kan? COVID-19, COVID-19. Kalau sekarang memang masih ada lagi. Entah itu mungkin ada demam berdarahnya mungkin, ataupun hati-hati juga virus Zika disebabkan karena nyamuk, begitu. Entah itu mohon maaf ada flu burung lagi kan? Flu burung. Jangan sampai terjadi ada flu burung, bahkan lebih parah lagi ada yang namanya flu babi. Flu babi. Kalau yang flu babi itu kan sebutnya H1N1. Saya teringat banget di dalam sebuah berita di tahun 2009 yang virus babi, flu babi itu yang dari Meksiko. Ya, dari Meksiko. Itu waktu tahun 2009 H1N1. Kalau H5N1 itu namanya flu burung. Nah, yang lebih parahnya lagi di sini adalah yang dapat merusak atau merontokkan iman. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai iman kita rusak, iman kita rontok, bahkan iman kita akan menjadi pecah. Apa saja urgensinya, ibu-ibu yang dinamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, nikmat Allah berupa nikmat iman itu lebih besar dibandingkan dengan nikmat kesehatan. Walaupun kesehatan itu penting, walaupun ya juga ekonominya itu penting, walaupun cinta pada tanah air, bangsa dan negaranya itu penting, tapi di antara 3 hal ini itu hanya kenikmatan duniawinya saja. Ya dong? Nikmat ekonominya itu berapa besarnya? Nikmat kesehatan itu berapa besarnya? Nikmat cinta terhadap tanah air itu berapa besarnya? Jangan cuma hanya ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, hubul waton bina iman. Ya itu mah lagu yang semuanya Nahdlatul Ulama kan. Wahai para penduduk tanah air, cintailah tanah air karena cinta tanah air itu ya bagian dari iman. Memang betul. Tapi yang lebih tinggi
nilainya, bahkan lebih mahal nilainya itu adalah hanya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Karena terbukti dalam sejarahnya di Mekah itu kan Islam maupun juga iman itu lagi ada bencana, karena lagi diancam sama orang-orang kafir Quraisy. Imannya diancam, kemudian Islamnya itu pun juga diancam. Maka Rasul SAW itu pun mana yang lebih mementingkan, tanah air Mekah ataupun iman dan Islam? Dua pilihannya itu. Lebih utamakan mana? Iman dan Islam. Meskipun ya Mekah itu adalah ya tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi dan juga para sahabatnya tetap mementingkan dua kenikmatan iman dan Islam, sehingga Nabi dan para sahabatnya pun hijrah ke Madinah. Karena inilah nikmat iman dan Islam itu pun wajib kita syukuri. Karena apa? Dalam surah Ibrahim, surah yang ke berapa itu, 14 ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhan mau memaklumkan, jika engkau bersyukur padaku maka aku akan bernikmat kepadamu. Jika engkau mengkufur nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Makanya kalau kita bersyukuri nikmat iman dan Islam, maka nanti Allah Ta'ala akan memberikan kenikmatan yang lain. Ini dua hal ini, meskipun itu kelihatannya itu kecil, tapi itu ada faedahnya, manfaatnya itu juga besar. Bahkan juga kenikmatannya itu besar, pahalanya itu pun juga besar. Makanya jadilah kita insya Allah menjadi orang-orang yang bersyukur. Dari ya Nabi Ibrahim alaihissalam, anak maupun juga cucunya, sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah itu ya dari dulu ya sampai sekarang tanahnya itu pun juga masih gersang, betul nggak? Mungkin ya kalau yang sudah pernah beribadah haji, kalau misalnya lagi di Masjidil Haram, ya pasti ya pernah melihat ya di sekitar itu kan masih ada tanah yang gersang kan, pada pasir, masya Allah. Di Madinah pun juga sama ya. Dari dulu tanahnya gersang, ya tandus, ya penuh juga debu-debu. Tapi ya itu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mekah maupun juga Madinahnya. Sebaliknya kalau di zaman sekarang ini ya sudah ada banyaknya lautan, banyak ikan-ikannya. Kalau maupun juga di daratan banyak juga apa? Ayam, kambing, sapi, ataupun juga unta dan lain sebagainya. Ada batu baranya yang di hutan-hutan yang ada menghasilkan emas dan segala macam. Tapi diberi kekayaannya itu malah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan pasti ada utangnya, ada utang negaranya seperti itu. Mohon maaf ya, kita udah diberi kekayaan alam, kita mau udah ada hutang, tapi malah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Indonesia ya Bu ya, kita kan ya dijuluki dunia itu adalah paru-paru dunia, tetapi masih ada juga yang menebang pohon, yang suka melakukan penggundulan hutan-hutan, sehingga tuh hewan-hewannya itu pun ya Allah pada hidupnya di mana tinggalnya. Hati-hati. Zoharul fasada fil ardi, ya kan, zoharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Terjadi kerusakan baik di darat maupun juga di laut disebabkan karena tangannya manusia.
kita manusia padahal sudah diberi kesempurnaan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih saja mementingkan hawa nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu inilah yang pertama, kita masih bersyukur diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih orang beriman dan juga kita masih orang Islam. Yang kedua sekarang yaitu adalah dengan menjaga kesehatan iman kita akan menjadi bersih, murni, kokoh, sehingga manusia, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya akan melahirkan, memproduksi kebaikan-kebaikan. Ketika kita bicara tentang iman, pasti berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Orang yang beriman itu ya tidak mungkin dia itu berbicara kecuali hanya berkata yang baik. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya berkata baik ataupun diam. Kalau mau benar-benar aman hidupnya, minimal dari diri kita terlebih dahulu imannya, kemudian juga keluarganya, anak istri, suami ataupun istri ataupun ayah ibu, kemudian juga masyarakatnya termasuk juga anak-anaknya, bangsa dan negara pun juga beriman, sehingga kita aman dari godaan macam fitnah. Karena kalau lingkungan, kalau misalnya lingkungannya itu yang tidak beriman, sedangkan yang beriman itu cuma hanya seorang diri saja, itu nanti akan terpengaruh dengan keyakinan diri kita. Misalnya mohon maaf ya, di lingkungan A mayoritasnya kan orang-orang non-muslim, ya kan? Ada beberapa ya yang muslim, yang mukmin itu cuma hanya ada 10 orang ataupun juga 15 orang ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi ya mengganggu ketauhidannya, maka lebih baik itu hendaknya kita berhijrah ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang negara ataupun wilayah yang bermayoritasnya itu adalah muslim yang mukmin, seperti itu. Ini bisa akan mengguncangkan ketauhidan kita dan juga mengguncangkan iman kita, yang bisa menyebabkan diri kita itu mohon maaf menjadi murtad ya, seperti itu. Nah, setelah itu kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita harus meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau misalnya si fulan dia orang yang beriman, tidak mungkin dia melakukan perbuatan zina. Si fulan dia orang yang beriman, tidak mungkin dia melakukan judi. Si fulan dia orang yang beriman, tidak mungkin dia melakukan mabuk-mabukan ataupun juga minum khamr. Karena itu di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang berzina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina. Jadi kalau selamanya dia beriman, ya pasti ya tidak mungkin dia melakukan perbuatan zina. Wala yashrabul khamra illa yashrabu wa huwa mu'min. Seseorang dia tidak sempurna imannya ketika dia sedang minum khamr ataupun juga minuman keras. Jadi kalau ini nggak mungkin juga kalau dia orang beriman dia minum minuman keras, hanya saja dia diganggu oleh godaan setan. Nah, kemudian wala yasriku inna yasriku wa huwa mu'min. Seseorang itu
dia tidak sempurna imannya ketika dia sedang mencuri. Nah, mencuri ini itu pun juga sudah melanggar norma agama maupun juga norma sosial. Begitupun juga zina maupun juga bermabuk-mabukan. Maaf ya, kita di Indonesia hukumnya itu memang tidak seperti di Arab Saudi. Kalau misalnya pelanggaran terjadi zina misalnya, kalau ada dalam ilmu fikih itu maka dihukumnya itu dirajam. Maksudnya dirajam itu dilemparin batu sampai si pelaku zinanya itu mati. Ada memang seperti itu, ya. Kalau di kita kalau misalnya zina itu ya dimasukin penjara, seperti itu. Apakah cukup? Ya di Saudi memang tuh, masya Allah, hukumnya tuh memang tuh luar biasa banget. Tidak ada, ya mungkin 0% kasus kejahatan. Kalau misalnya mencuri, diapain? Dipotong kan tangannya? Ngeri kan? Kalau di sana tuh, Allahu Akbar, dipotong tangannya. Wasyariku wasyarikotu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabat nakala minallah. Wallahu azizul hakim. Orang yang mencuri, baik yang laki-laki maupun juga perempuan, maka itu akan dipotong tangannya. Maka itu sebagai balasannya atas apa yang ia perbuat. Dan Allah maha bijaksana apa yang diketahui, dan Allah maha mengetahui. Lanjutnya, wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absaruhum hina yantahibuha huwa mu'min. Kalau ada orang yang merampas hak orang agar mendapatkan pandangan manusia tertuju kepadanya, tidak sempurna imannya karena dia merampasnya. Nggak boleh merampas harga diri orang lain. Itu pun semuanya sudah sekali lagi melanggar norma agama dan juga melanggar norma sosial. Kalau melakukannya maka akan dijerat pidana, bahkan juga nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Makanya jauhi dari neraka zina, minuman keras, mencuri maupun juga rampasan. Ya seperti itu. Kata Imam Malik ya dalam hadisnya di dalam kitab Al-Muwatta bahwa Nabi Muhammad SAW al-mu'minu la yumkinu kadzaban. Seorang mukmin itu ya tidak mungkin dia itu melakukan berdusta. Kemudian, nah ini yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga di sini adalah terdapat di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82. Jadi itu di sini adalah orang-orang yang beriman itu adalah hidupnya aman. Maksudnya aman di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ajib. Gitu dong. Jangan cuma hanya sekedar kalau misalnya nyanyi cakep. Ya seperti itu kan. Emang itu semuanya pantun kan. Artinya orang-orang yang beriman dia tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Maksudnya kezaliman itu di sini adalah syirik. Nah ini sekarang nih penyakit yang sekarang ini ya sampai sekarang tuh masih ada perbuatan-perbuatan yang syirik. Masih ada juga yang menyembah patung-patung berhala-berhala, termasuk manusianya. Entah itu mohon maaf banget, ulama malah diagung-agungkan, malah dipuja-puja, mubalik, ustaz juga demikian, artis-artis pun juga seperti itu. Terlebihnya nih masih ada juga yang ngetren sampai sekarang Korean pop, K-pop, ya kan? Sampai ya kalau udah di videoin begitu, sampai ucap opa, apa namanya sarangio, begitu kan? Sarangio, aku cinta kamu.
sampai teriak-teriak seperti itu kan. Kalau apa yang cowok ya, ketika ditonton sama yang para penggemar, para fans yang cewek-cewek ya seperti itu. Ya, hati-hati ya, jangan lakukan perbuatan syirik memuja-muja kepada yang makhluk. Entah itu ulama, entah itu ustaz, ya, entah itu pun juga artis maupun yang lain-lain, ya. Saya pun juga manusia yang memang gak pantas dipuja-puja begitu. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Mereka itulah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan memperoleh keamanan dan mendapat petunjuk. Jadi imannya sehat, imannya bersih itu jauh dari sini, itu akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya di antara yang sekarang ini ya, dari dulu sampai sekarang yang menyimpang sini adalah ya syirik, ya kan? Syirik asghar ya, misalnya itu riya ataupun juga sum'ah, itu syirik kecil, ya kan? Itu syirik asghar. Kalaupun ya syirik akbar, itu sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, masih percaya dengan kepercayaan adat-adat seperti itu kan. Na'udzubillah min dzalik. Karena hati-hati, Bu, maaf. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 137, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia kafir, kemudian dia beriman lagi, kemudian dia kafir lagi, lalu malah menambah kekufurannya, naudzubillah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan bagi mereka dan tidak memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 137. Makanya kalau udah sering-sering baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau membolak-balikan hati kami, la tuzigh qulubana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Anugerahkanlah kami ya rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi, innaka antal wahhab. Itu terdapat di dalam surah Ali Imran sekitar di ayat yang ke-6. Surah Ali Imran surah yang ke-3 ayat yang ke-6 yang bunyinya itu Rabbana la tuzigh qulubana ya. Ataupun yang di dalam doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami kepada agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami untuk taat kepadamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengenai tentang ayat ini, surah An-Nisa surah yang keempat ayat 137 terkait dengan kesesatannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Kesesatan orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Awalnya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, punya kitab. Ya, kalau yang orang-orang Yahudi kitabnya apa? Taurat. Kalau sedangkan orang Nasrani kitabnya apa? Injil. Mereka pun juga beriman kepada nabi masing-masing. Kalau orang Yahudi berimannya kepada Nabi Ibrahim, ya kan, masih mengikutnya Nabi Ibrahim. Sedangkan kalau orang Nasrani itu kan yang mengikutnya pada Nabi Isa alaihi salam. Cuma parahnya minta ampun.
Mereka menjadikan dua makhluk ini diyakini sebagai Tuhan mereka. Orang Yahudi ya menganggap seorang Uzair itu dia adalah seorang pendeta Yahudi yang berada di negeri Babylon. Negeri Babylon itu yang masih di daerah sekitaran Palestina ataupun Lebanon ya. Pada tahun 457 sebelum Masehi. Itu dia adalah seorang pemuka agama juga. Dia itu adalah pengarang yang ulung, pengarang yang begitu dia orangnya cerdas, ya kan? Dan dia bisa merubah huruf-huruf ya, yang namanya sini adalah huruf-huruf Kaldea ataupun Arabic sebagai pengganti huruf-huruf Ibrani kuno. Sampai sekarang kan kalau orang Israel kan bahasanya Ibrani kan, tulisannya kayak gimana, ya kan? Pasti ya pernah lihat tulisannya kan, kalau di mana, di TV ada, di YouTube ada, ya kayak gimana tulisannya bahasa Ibrani ya seperti itu. Nah, dia juga menulis hal-hal terkait dengan peredaran matahari dan menyusun kembali kitab-kitab kuno yang telah berantakan semasa hidupnya karena dia dianggap kesyukuran dengan kaum Yahudi. Hingga akhirnya kaum Yahudi menganggapnya orang suci yang lebih dekat dengan Tuhannya, si Uzair, ya kan, si Uzair. Nah, bahkan sebagian mereka yang fanatik, si Uzair dia memanggilnya adalah anak Allah. Parah sekali Uzair. Ya seorang dia pendeta Yahudi. Nabi Isa pun juga seperti itu. Kalau yang bagi orang-orang Nasrani, ya, dia diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih tahu nggak ibu apa? Contoh, membuat huruf dari tanah liat. Terus mengobati orang yang sakit, terlebihnya menyembuhkan mata orang buta. Tahu kan mukjizatnya? Yang ketiga, menghidupkan orang yang mati. Luar biasa itu Nabi Isa, itu mukjizatnya tuh, Masya Allah. Tapi karena diyakini oleh orang-orang Nasrani, sehingga Nabi Isa menjadi anak Tuhan. Makanya mohon maaf ya, kalau yang di Kristen itu pun kayak begini, Bapak, Anak, Roh Kudus gitu, nggak boleh itu malah. Karena kan Nabi Isa itu, dia itu tetap Nabiullah, hamba Allah, bukan Tuhan. Allahu Akbar. Betapa syiriknya mereka itu orang Nasrani, betapa sesatnya itu mereka. Karena itu ini di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka ibu-ibu surah At-Taubah. Sebentar ya Bu ya, saya dulu ya. Oh iya, terima kasih. Baik, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 30 dan 31. Boleh langsung ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini kalau di dalam surah At-Taubah nih, itu memang tidak ada bacaan basmalahnya ya. Jadi langsung baca. Nah, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qawluhum bi afwahihim yudha'imuna qawlal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Satu ayat dulu ya. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih Isa itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan-ucapan mereka dari mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka
dilaknat oleh Allah bagaimana mereka sampai berpaling. Berpaling di sini maksudnya itu berlebihan. Ayat 31-nya. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib, maksudnya rahib-rahib itu kayak pendeta ataupun juga biarawati. Mereka sebagai Tuhan selain Allah dan juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, Isa putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak selain Dia. Maksudnya Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Semuanya yang dilakukan orang Yahudi maupun juga orang Nasrani itu sudah benar-benar keliru alias salah. Karena itu jangan melakukan perbuatan yang gulu ataupun juga berlebihan. Maksudnya apa dalam berlebihan di sini adalah ya tadi yang baru saya katakan, makhluk memuja-muja makhluk. Jangan menjadikan seseorang itu menjadi Tuhan yang nggak boleh. Contohnya seorang alim, seorang ulama yang memang menghormati boleh, karena itu pun juga merupakan bagian dari adab. Karena al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Tapi jangan terlalu juga untuk memuja-muja ya seperti itu. Ataupun orang yang besar, entah itu misalnya seorang presiden, seorang perdana menteri, seorang sultan, seorang kaisar. Nah, ataupun juga seorang sultan, menghormati itu pun juga boleh, tapi jangan terlalu mempercayainya, jangan terlalu memuja-muja. Karena itu pun juga merupakan bagian dari syirik yang sangat besar alias syirik akbar, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai dua ayat ini, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 30 dan 31. Inilah jawabannya. Surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 88 sampai ayat 92. Coba surah Maryam, surah yang ke-19, surah yang ke-8, ayat yang ke-88 sampai ayat 92. Duanya begini. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tashaqqu al-ard wa videonya tuh yang seorang imam itu. Saya nanti bakal share videonya ya, mungkin ke Bu Rami ataupun Bu siapa gitu ya. Gak ada Bu Dodo ya soalnya ya. Ataupun bisa Bu inilah ya, siapa? Bu Rami bisa lah seperti itu. Nah ini pertama, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak. Allah punya anak, kan aneh. Terus ayat 89-nya, sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, maka itu akan terjadi. Hampir-hampir langit pecah dan bumi itu belah, dan juga
mempunyai anak dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Nah ini bantahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau tadi kan sudah dibacakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Hanya tempat Allah ya sebagai tempat bergantung. Kita bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Ini kita kembali lagi untuk menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Makanya kalau mendengarkan ayat ini tentang tauhid, Bu, maaf, jangan dianggap itu ketawa. Tadi mohon maaf, 3 orang pada ketawa itu karena saking mendengar ayatnya dengan suara yang tinggi kan. Laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tashaqqul ard. Itu perkaranya tuh bahwa tuh Allah itu sedang murka pada orang yang menganggap bahwa Allah itu punya anak, bahkan si Uzair maupun juga Isa merupakan putra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian terakhir masih surah Taubah. Surah Taubah ini di ayat yang sebelumnya ya, surah yang ke-9 ayat yang ke-28. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a. Innallaha 'alimun hakim. Nih, ayatnya nih yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena kenapa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Karena di situ ada 2 makna. Yang pertama, yunadi ibadahul mu'minina binida'il habib, memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan cinta dan kasih sayang. Kita alhamdulillah masih orang-orang yang beriman. Makanya sering ya ayyuhalladzina amanu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, itu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu mengatakan kalau dalam firman Allah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti tandanya adalah perintah Allah segera dilaksanakan dan larangan Allah harus segera tinggalkan. Jadi makna tentang ini surah At-Taubah surah ke-9 ayat yang ke-28 sini, yaitu ya innamal musyrikuuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Najis itu ya bukan hanya najis secara fisik saja ataupun najis secara fikih, ya kan? Kayak najis apa? Mukhafafah, najis yang ringan, ya kan? Ataupun juga najis apa? Mutawasito, ataupun juga najis mughalazoh. Nah kalau yang mutawasito itu kan ringan, ya kan? Apabila bayi ya laki-laki itu ya belum diberi air susu ibu, ya kan, itu kan najis mukhafafah. Kalau najis yang apa? Mutawasito itu najis yang masih berada di tengah-tengah. Kalau najis yang mughalazoh itu kan najis yang berupa anjing dan kucing. Kalau fikih seperti itu. Bukan hanya yang dari secara fikih saja najis secara fisik, tapi najis secara batin, hatinya itu, ya.
hatinya itu ya memang sudah benar-benar kotor, najis, dan orang-orang musyrik begitu loh. Nah, la yaqrabul masjidal haram, jangan mendekati Masjidil Haram. Maksudnya jangan mendekati Masjidil Haram di sini butuh dengan penafsirannya. Ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jangan mendekati Masjidil Haram di sini adalah Mekah dan seluruhnya ya. Maksudnya sini adalah tanah suci Mekah secara keseluruhan, bukan hanya Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Dan di sini ayat ini ya ba'da amihim hada, setelah tahun 9 Hijriah. Kalau menurut para mufassir, para ahli tafsir memang seperti itu. Mereka tidak boleh ataupun dilarang oleh Allah untuk pergi ke Masjidil Haram ataupun ya Mekah yang secara umumnya, bukan hanya untuk keperluan untuk ibadah haji ataupun umroh, tapi bisa juga untuk keperluan-keperluan yang lain. Nah, kalau ketika kita ya ibadah haji ataupun umroh, insya Allah Syekh Abdullah bin Baz, seorang mufti dari Arab Saudi, mengatakan kalau sekiranya tidak sempat pergi ke Masjidil Haram, entah itu karena jauh jarak perjalanannya, entah itu penuh jamaahnya, akhirnya ya dengan kata lain terpaksa ya sholat di masjid yang berada di masih di sekitaran Mekahnya juga, masih berada di daerah Mekah. Maka itu pun kata beliau, itu pahalanya itu setara dengan pahalanya sholat di Masjidil Haram sebanyak 100.000 kali pahala. Masya Allah. Ini cara Al-Quran mempertegas agar orang-orang musyrik itu tidak boleh mendekatinya, apalagi beradanya. Karena Masjidil Haram itu suci, apalagi kota Mekahnya. Sementara orang musyrik itu pun juga najis. Ya mudah-mudahan juga kalau kita melihat ya orang-orang yang dulunya ya musyrik, tapi ketika di waktu Fathu Makkah, semua orang-orang musyrik yang ada di Fathu Makkah itu semuanya masuk Islam. Semua penguasa kaum Quraisy itu pun juga semuanya masuk Islam. Dan sinilah ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya Al-Quran itu tentang Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Semua berhala-berhala, patung-patung, entah itu Hubal, Lata, Uzza, itu semuanya sudah hancur. Semua berhala-berhala, kepercayaan itu semuanya hilang, sehingga semuanya mereka itulah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah surah An-Nasr. Surah An-Nasr ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang, yakni adalah pertolongan Allah dan juga memperoleh kemenangan, dan kalian melihat mereka itu masuk Islam secara berbondong-bondong, lalu bertasbihlah dengan memuji pada Tuhanmu, maka mintalah ampun pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi semuanya orang-orang musyrik yang ada di sekitaran Mekah itu ya mereka sudah masuk Islam, dan akhirnya mereka diizinkan oleh Allah untuk masuk ke Masjidil Haram. Kemudian pada akhir ayatnya yakni adalah wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Apabila kalian khawatir karena takut miskin, maka Allah Ta'ala akan memberikan
kekayaan bagimu. Suatu saat kalau sebelum datangnya Islam yang ada di Mekah itu kan merupakan ya banyak juga jual beli kan, banyak juga kiriman makanan segala macam, ekonomi lah ya, seperti itu, memproduksi makanan ataupun mengimpor mengekspor makanan. Biasanya itu kan dari luar, tapi kan mereka itu kan masih orang-orang musyrik, masih sesama orang-orang musyrik, sesama kaum kafir Quraisy. Tapi ketika udah datangnya Islam yang ada di Ka'bah, khawatir mereka itu miskin. Gak khawatir, gak usah khawatir. Mereka itu sudah akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Allah kehendaki. Tidak takut ya kita kekurangan pangan, ya kan, kekurangan papan, rumah, ataupun juga sandang ataupun juga pakaian. Tapi Allah itu menjamin, Allah itu akan beri karunia dan juga rezekinya. Ya karena pasti mereka itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau di zaman sekarang ini ya, yakni adalah kalau melihat Jepang ataupun juga Korea, mereka hasil produksi makannya bagaimana, entah itu beras, entah itu daging, Masya Allah. Ya kan, produk-produk impor gitu. Ketika misalnya kita Indonesia sedang dilanda krisis pangan ya seperti itu, harga berasnya naik, ya kan, harga telurnya naik ya seperti itu kan. Tapi kalau yang harga kebutuhan pokoknya impor dari luar negeri harganya murah ya begitu, Masya Allah. Nah pertanyaannya, apakah itu kita bergantung kepada negara ataupun juga bergantung kepada manusia? Tidak. Kenapa demikian? Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan makanan ataupun minuman, ya masalah rezeki, ya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharapkan pada manusia. Karena kalau mengharapkan pada manusia ataupun juga termasuk juga negaranya, kita pun akan menjadi merasa kecewa. Bagaimanapun ya kalau terjadi inflasi, ya kan, kalau dalam ekonomi harga pangannya naik, tapi pembelinya itu jadi menurun ya. Tapi kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pengen kaya, jangan bergantung kepada manusia ataupun negara, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun juga bukti merupakan iman kita itu akan menjadi bersih. Dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa 3 cara untuk membersihkan, maksudnya menyehatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari semenjak kita lahir dewasa sampai kita wafat, itu pun akan membawa kebaikan. Yang kedua, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun hidupnya kita akan menjadi berkah dan selamat serta bahagia. Dan yang ketiga, kita perlunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada orang lain. Jadi apa? Cara membersihkan imannya, mengesahkan Allah, bergantung pada Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai di sini dulu ya ibu-ibu. Jadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan dari saya pribadi, karena saya sendiri pun juga manusia biasa yang tak luput juga dari kesalahan. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita membaca shalawat nariyah ya. Kalau dengan membaca shalawat nariyah nanti insya Allah ada berkahnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina
تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Kita akhirkan surah Al-Fatihah ya. Kita doa kesembuhan untuk Pak Taufik, suami Ibu Yuni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan segera beri kesehatan dan juga mengangkat segala penyakitnya dan bisa kembali lagi untuk beraktivitas ibadah sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatin syifa khususan dalam marid Taufik Mulyono bin Haji Zuhdi Anwar. Allahumma rabbana adhibil ba'as ishfihi wa anta syafih la shifaan illa shifauka wa shifaan la yughadiru saqaman syarrun lahu. wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah kami wa la ya'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Walhamdulillahirabbil alamin. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa penutup tadi, selesai sudah seluruh rangkaian acara taklim kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar tadi senantiasa mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup dengan doa untuk majlis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu, terima kasih ya Bu, Masya Allah. Ya Allah. Ya Ibu Ansar Maulid, terima kasih Bu, Masya Allah.
Ya, Ibu siapa namanya lupa saya? Yuli, Masya Allah. Ya Ibu, makasih. Ya Ibu, Masya Allah. Ya Ibu, makasih. Ya Ibu, makasih. Masya Allah. Bu Parmi, alhamdulillah, terima kasih. Ibu Sumiati apa Susiati nih? Oh, Sutini. Ya Allah. Ntar yang punya malah. Ya Ibu Esi. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin, amin. Sehat selalu ya Bu. Bu Sirot, Masya Allah, tabarakallah. Ya Ibu. Insya Allah. Ya Bu, makasih. Ya Ibu. Ya Ibu, Bu Saneti, ya maafin saya. Bulis. Ya bikin surat aja. Jadi minggu depan lagi dong. Tanggal 16 ya? Oh ya, tuh. Ya, tanggal berapa? 16 apa tanggal berapa? Apa? Oh, ya ya. Satu-satu berarti ya. Oh ya. Ya Bu Misalena, makasih. Bu Susiatini, Susiati. Susianti. Iya benar. Ya Bu Susianti. Nggak minum dulu ya. Ya Ibu Titing, ya Ibu Bu Herman, ya Ibu Munolis, ya Ibu, Masya Allah, ya Ibu. Kasih. Bikin beras merah putih ya. Apa? Beras merah putih. Ya Allah. Apa dengar-dengar gini kemarin tuh Bu Ustazah